Teman saya yang sama-sama satu bendera kan, dalam hal teologi, kadang teman saya punya jawaban yang berbeda. Makanya ketika apologet Trinitas, ada 10 orang apologet Trinitas, itu kalau ditanya tentang Trinitas itu pasti punya 100 jawaban yang berbeda. Engkau bisa mengatakan bahwa Yesus itu Allah, sementara Yesus punya Bapa. Dan jika Yesus itu adalah Allah Putra, bagaimana mungkin engkau berkata bahwa Tuhan kamu satu? Wah, itu membuat saya berpikir. Nah, berpikir akhirnya memicu yang namanya asam lambung. Dan dokter sendiri ngomong jangan terlalu banyak pikiran. Nah, gitu. Nah, itu yang sedikit banyak membuat memicu naiknya asam lambung. Nah, gitu. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para ikhwan villa yang ada di kanal channel YouTube Hidayatul TV ya. Baik, itu pertanyaan yang cukup bagus yang disampaikan ya. Apa sih suka dukanya menjadi seorang debater mulai dari Kristen, Judaism hingga Islam? Terus bagaimana sisi historisnya ketika saya menjadi seorang debater Kristen, Judaism dan juga Islam? Ada hal yang menarik ya. Dulu waktu saya menjadi seorang debater Kristen itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab secara logika. Dan kebanyakan itu kayak ngambang gitu loh Pak. Misalnya apa tuh? Pertanyaan apa? Contoh misal, bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa Tuhan kamu satu sementara ada 3 pribadi? Nah di situ saya harus membuat satu narasi di dalam konteks pengajaran fundamental. Saya disuruh bereksegesis, kan ada itu Pak, ada eksegesis, ada eisegesis. Saya dipaksa untuk mentafsir ya, untuk mentafsir dan memberi jawaban kepada lawan debater saya, dan lawan debater saya itu bisa ngerti, tetapi realitanya apa yang saya jelaskan kepada lawan debater saya sendiri pun juga sebenarnya dalam hati kecil saya kok kayak gini ya, kok nggak yakin gitu, nggak yakin gitu loh, nggak kok ada yang janggal gitu. Artinya penjelasan secara rasional gitu ya, iya, bukan berdasarkan teks, nggak bisa dijelasin dengan cara rasional yang mudah dimengerti, ujung-ujungnya yang ke irasional. Nah kayak gitu, harus iman. Percaya saja, percaya gitu. Nah di era masa lampau juga terjadi perdebatan internal di dalam kekristenan ya, terkait kalau kita kutip beberapa buku yang ditulis oleh Tertullian, salah satunya Against Heresy, terus Against of Praxeas. Di situ saya bisa melihat bagaimana perdebatan internal kita sendiri dalam tanda kutip kekristenan. Jawaban yang mungkin tidak bisa diterima dengan pemikiran logika basic kita sebagai manusia. Lagi-lagi jawaban itu sangat irasional gitu, sangat tidak masuk akal di dalam pemikiran manusia, itu nggak masuk akal. Makanya contoh ketika saya berdialog ya pada waktu itu, kadang teman saya yang sama-sama satu bendera kan, dalam hal teologi, kadang teman saya punya jawaban yang berbeda. Makanya ketika apologet Trinitas, ada 10 orang apologet Trinitas, itu kalau ditanya tentang Trinitas itu pasti punya 100 jawaban yang berbeda. Seperti itu Pak. Biasanya Mas Umar jawabnya gimana gitu? Iya, itu misteri. Misteri Tuhan. Gitu jawabannya? Iya. Udah paling mentok ya itu Pak. Jadi ketika kita udah nggak bisa ngejelasin, kita udah terpojok, maka saya mengambil jawaban dari Saint Augustinus. Itu misteri Tuhan. Nah, beda dengan konsep ketuhanan ketahuan dalam Islam ya? Beda jauh. Gamblang jelas. Gamblang jelas. Nah itu. Baik. Nah sekarang ketika menjadi apologet Yahudi, biasanya ini katakanlah Mas Umar sebagai back ini, dapat serangan menjadi para stiker-stiker. Ya, kalau dalam hal Yahudi apa biasanya yang diserang? Kalau di dalam Judaism paling terkait dengan
kritik teks. Kritik teks terkait bagaimana di dalam Jewish sendiri ada 2 Torah. Torah itu apa? Torah itu instruksi, pengajaran. Bukan kitab ya? Bisa dibilang kitab. Torah itu sebetulnya instruksi atau pengajaran. Torah itu bisa dibilang 5 kitab Musa atau yang dikenal sebagai Sefer HaTorah atau Humas. Nah, yang diserang di situ di kritik teks. Kenapa kok Torah itu ada 2? Ada versi Samaria dan ada versi yang Orthodox Judaism yang mengambil dari teks Masoret. Nah, itu yang seringkali diperhadapkan. Ya. Tetapi waktu saya jadi debater Judaism, jarang saya berdebat dengan Islam secara secara keras, itu jarang. Lebih ke berdebat dengan Kristen. Kenapa begitu? Iya, karena apa yang kita perdebatkan dengan Islam, Judaism dengan Islam berbeda cuma di syariat gitu. Kalau di Islam syariat, kalau di Judaism itu halakah. Contoh misal, kalau Judaism ketika kita bertefilah atau sholat kan gitu, kita menghadap ke Yerusalem. Sementara kalau Islam menghadapnya ke kiblat. Jadi kalau misal saya ngadep sini, aku cuma miring dikit gini. Nah, perbedaannya cuma di situ. Bahkan di dalam selukan Aruk itu dijelaskan semua bagaimana kita berdiri, duduk, tidur, segala macam dijelasin. Cuma kita sama Islam beda di syariat aja. Konsep tauhidnya sama? Sama. Tuhan itu satu. Ya. Sumber ajarannya, kitabnya, kalau kita berpegang pada sebuah agama tentu sumbernya adalah pada kitab sucinya ya. Nah, kitab sucinya gimana? Kalau dalam Judaism bermasalah nggak? Masalah teks ya, seperti yang saya bilang itu tadi, kebanyakan ke kritik teks. Itu banyak kalau perdebatan itu. Tapi kalau untuk tentang Tuhan, kita nggak ada perbedaan. Kalau sekarang ini, apa kesimpulannya Mas Umar terhadap teks Yahudi tadi, teks Torah tadi, sehingga kemudian menyimpulkan bahwa ini ada yang nggak beres itu, sehingga kemudian beralih ke Islam. Karena di dalam Quran menarasikan bahwa kitab mereka diubah-ubah. Sebagai seorang praktisi Islam, saya harus mempercayai Quran. Kenapa? Karena Quran membuat satu narasi bahwa kitab mereka diubah. Mau nggak mau, Quran harus bertanggung jawab kan gitu, untuk membuktikan, kan gitu. Sementara kita ngelihat realitanya, Torah mereka ada 2 versi, versi Samaria dan versi mereka yang dipakai sama kalangan Rabbinical Judaism. Nah dari situ, berarti benar dong Quran. 2 kitab ini apa sifatnya penyempurnaan gitu atau dua-duanya masih dipakai sekarang ini? Dipakai, tapi dipakai 2 golongan, Pak. Golongan berbeda. Yang Samaria di Gerizim, yang Orthodox Judaism itu di Yerusalem. Jadi tetap dipakai ya? Tetap dipakai, tapi di sisi lain yang satu bilang itu nggak asli, yang satu lagi bilang itu nggak asli. Nah, kayak gitu. Iya. Itu yang membuat keimanan Judaisme Mas Umar menjadi goyang gitu ya? Bisa nggak dikatakan gitu? Bisa. Karena saya memilih yang lebih rasional. Kalau ada nabi untuk seluruh umat, ngapain saya ke Judaism? Kan gitu, Pak. Saya belajar berlama-lama, belum tentu juga saya menjadi seorang Judaism. Kan gitu. Karena bukan dari golongan mereka? Karena saya sendiri bukan dari golongan mereka. Tidak ada darah Jewish. Kan gitu. Kenapa saya nggak ke Islam? Yang untuk semua umat gitu. Iya. Lah kalau dengan Kristen itu apa yang atau pihak Kristen menyerang Judaisme apanya gitu? Kristen menyerang Judaism cuma sebatas begini. Mereka selalu bilang, kalian itu nggak ngerti gitu loh. Kristen bilang ke Judaism, kalian itu nggak ngerti. Kalian tuh kalau baca kitab suci semacam ada selubung. Nah gitu. Mereka bernarasi seperti itu. Sementara mereka sendiri nggak bisa baca Hebrew. Tapi mereka menjudge
Kau nggak ngerti kalau Yesus Kristus itu datang sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat dan sebagai Mesias. Nah itu kan klaim dari pengajaran Kristen. Sementara Judaism dia punya referensi. Jangankan sebagai Tuhan Allah, dalam tanda kutip Yesus sebagai Raja Mesias saja nggak diakui. Mas, Anda sebagai penyerang Kristen atau ketika menjadi penyerang Yahudi menyerang Islam. Kira-kira apa yang diserang senjatanya itu? Kalau di Judaism enggak. Kalau di Kristen dulu, bagaimana mungkin baginda Rasulullah itu nabi? Nah itu dulu waktu mindset Kristen. Tapi kalau saya jadi debater Judaism, saya nggak pernah menyerang Islam. Karena tidak ada yang diperdebatkan antara Judaism dan Islam. Karena Tuhan juga sama-sama Ya, satu. katakanlah jadi Kristen dulu. Serangan sampean itu apa saja supaya ini teman-teman Islam ini bisa menjawab kalau dapat serangan serupa. Oh, paling yang ditanyain dari kalangan Kristen itu kitab suci kamu baru muncul di era abad ke-6. Nah kayak gitu-gitu kan mereka kalau nyerang kita umat Islam. Ya kalau ada narasi seperti itu kita tinggal bilang aja lawan kita siapa kan gitu. Kalau lawan kita kan kebanyakan dari Protestan. Nah kita tinggal bilang lah Protestan hadir di era abad keberapa. Protestan itu pecahan dari Katolik yang baru hadir di era abad ke-16. Kita abad ke-6. Dan kalau ngomongin masalah manuskrip, kita punya yang asli di Birmingham. Sementara manuskrip mereka bahasanya bahasa Greek kan gitu. Greek. Sementara tokoh-tokohnya orang Jewish. Nah kalau tokohnya orang Jewish, bagaimana mungkin kitab kamu original teksnya berbahasa Greek? Kan kayak nggak rasional gitu. Sementara kalau kita flashback di zaman Nabi Musa seorang Ibrani, seorang Israel, kitab sucinya berbahasa Ibrani. Baginda Rasulullah yang lahir di Arab, kitab sucinya berbahasa Arab, sesuai dengan bahasa kaumnya kan gitu. Nah sementara kekristenan tokohnya dari Yahudi, kitabnya bahasa Greek. Kan menjadi kayak paradoks gitu Pak. Ya, logis. Apalagi Mas? Terus yang diserang lagi, pasti bilang begini, kitab sucinya umat Islam itu karangan. Nah itu sering kali dibilang kayak begitu. Karangannya Muhammad gitu ya? Iya, sering kali mereka ngomong kayak begitu kan. Kitab sucinya umat Kristen itu dikarang sama baginda Rasulullah. Narasi mereka seperti itu. Tetapi ketika saya mendapat satu premis seperti itu, bagaimana mungkin seorang nabi yang umi bisa mengarang kitab suci gitu loh. Dan itu mematahkan argumentasi mereka. Terus yang kedua, seringkali mereka bernarasi begini Pak, punya nabi kok tukang kawin. Itu sering. Itu saya sering dapat komen seperti itu. Nah itu sering Pak. Dan saya cuma simpel menanggapi, kalau kita kumpulkan semua, mulai dari Nabi Adam sampai kepada baginda Rasulullah, yang suka kawin siapa? Raja Daud, Raja Salomo. Nah, Raja Salomo istrinya berapa? Apakah lebih banyak dari jika dibandingkan istrinya baginda Rasulullah dengan Raja Salomo, banyakkan mana? Nah mereka nggak bisa jawab. Kenapa seperti itu? Karena mereka memang mendiskreditkan Islam dengan narasi-narasi yang bisa saya katakan Islamophobia. Giliran ngomongin istri banyak, kenapa kok baginda Rasulullah? Sementara dalam kitab mereka, Raja Salomo istrinya banyak, Raja Daud istrinya banyak. Banyak itu berapa Mas? Banyak itu berapa? Lebih dari 100. Itu tertera di tag ya? Ada Pak, di perjanjian lama ada. Istrinya paling banyak Raja Salomo, paling banyak. Bukan ya. Ya. Apa lagi Mas? Terus seringkali dinarasikan bahwa nabinya kita, baginda Rasulullah itu dinarasikan sebagai pedofil. Ya, betul. Kenapa mereka bernarasi seperti itu? Karena mereka minim tentang kultur budaya Semit atau kultur budaya Semitik, dalam tanda kutip kultur budaya bangsa Israel. Kalau mereka bernarasi nih,
bernarasi bahwa menikahi di umur 6 tahun, ada yang bilang 9 tahun. Di dalam kultur budaya Hebrew itu perempuan menikah itu dulu ada tradisi namanya itu kidusin ketana. Kidusin ketana itu seorang wanita bisa dinikahi dalam umur 3 tahun lebih satu hari apa 3 hari. Jadi 3 tahun lebih 1 hari. Kalau nggak salah lebih 1 hari atau 3 hari gitu Pak ya. Itu bisa dinikahi. Nah itu kultur budaya Jewish pada waktu itu. Sementara terkait dengan pedofilia, istilah itu baru dikenalkan di era postmodern. Jadi Europe itu yang memperkenalkan itu. Jadi kultur budaya Europe itu beda dengan kultur budaya Semitik. Sementara Jewish dan Arab itu masuk dalam rumpun Semitik. Bukan dalam kultur budaya Eropa. Jadi lebih kepada budaya ya? Ke budaya Pak. Ya. Oke, gitu. Oke, saya dapat jawabannya nih. Apalagi kalau secara anatomi gitu ya, orang Arab, perempuan Arab usia remaja itu sudah gede kan? Iya. Kayak orang Indonesia kecil gitu. Iya. Kata juga ketika masih menjadi apologet Kristen dan Yahudi sering sakit ini. Sering sakit perut ini. Apa ada hubungannya Mas? Oh iya, karena saya dulu kalau debat sama itu kan kalau udah nggak bisa jawab ya menjadi satu hal pikiran kan gitu Pak. Yang namanya asam lambung itu kalau kepikiran pasti memicu yang namanya asam lambung. Ada satu pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, berpikir saya. Nah itu bisa memicu yang namanya asam lambung. Nah kayak gitu Pak. Itu pertanyaan apa yang nggak bisa dijawab itu? Ya banyak. Contoh misal, bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa Yesus itu Allah, sementara Yesus punya Bapa? Dan jika Yesus itu adalah Allah Putra, bagaimana mungkin engkau berkata bahwa Tuhan kamu satu? Wah itu membuat saya berpikir Pak. Nah berpikir akhirnya memicu yang namanya asam lambung. Dan dokter sendiri ngomong jangan terlalu banyak pikiran. Nah gitu. Dan itu yang sedikit banyak memicu naiknya asam lambung kayak gitu Pak. Sekarang gimana Mas? Sekarang semenjak saya jadi Islam ya, dulu ya nggak bisa macam kayak langsung sembuh gitu, jadi butuh proses. Dan alhamdulillah bi khair, sekarang saya sudah jarang untuk masuk rumah sakit lagi. Jarang, gitu. Berarti dulu sering? Sering Pak, seminggu kadang sekali. Iya. Gitu. Baik, pengalaman yang menarik, mudah-mudahan menjadi bekal kita para ustadz, para muslim ketika mendapat pertanyaan atau serangan-serangan dari teman-teman kita dari kalangan Kristiani ya, ataupun dari kalangan yang lain menyangkut ajaran dari Islam ya. Dan ini bukan ngarang-ngarang, pada praktek-praktek ini memang ada gitu ya. Ada gitu, gerakan-gerakan pemurtatan, gerakan-gerakan misionaris itu ada. Ini bukan mengada-ngada, bukan menakut-nakuti, dan ini faktual yang ada terjadi di lapangan. Ya, baik, terima kasih Mas Umar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa galau, mau masa kini itu hati selalu risau. Kalau bumbu ini kaldu itu kalau langsung hijrah ke halawah.